Di sini ada pendidikan, kita pilih pendidikannya SLTA. Kemudian sekolah menengah kejuruan, SMK pelayaran, SMK pelayaran teknika, dan SMK teknik elektro. Oke, kemudian di sini mengupload pas foto terbaru berlatar belakang merah dengan menggunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendaftar CPNS lulusan SLTA untuk instansi Kementerian Perhubungan tahun 2024. Oke, langsung aja teman-teman akses laman websitenya, yaitu SSCASN. Kemudian pilih SSCASN BKN. Kalau sudah masuk laman websitenya seperti ini, silahkan teman-teman klik menu masuk bagi yang sudah mendaftar, dan klik menu buat akun bagi yang belum mendaftar. Untuk tata cara pendaftaran CPNS tahun 2024, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah mendaftar. Saya akan langsung klik masuk aja. Klik OK. Kemudian silahkan teman-teman input nick dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun 2023, teman-teman harus mendaftar kembali. Setelah diisi semuanya, silahkan isi CAPTCHA. Jika sudah, klik menu masuk. Nah, bagi teman-teman sudah mendaftar, tentunya teman-teman pasti sudah mengisi menu biodata. Nah, di sini kita mau lanjut ke menu seleksi. Untuk bagaimana cara mengisi menu biodata, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Karena di situ sudah lengkap semua tentang pengisian biodata, pemilihan formasi, serta pembelian materai. Oke, langsung aja. Di sini formasinya kita pilih CPNS. Karena untuk P3K teknis, P3K guru, dan P3K kesehatan belum dibuka. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik menu selanjutnya. Oke, kalau sudah, silahkan teman-teman pilih instansi. Di sini kita mau pilih instansi perhubungan ataupun Kementerian Perhubungan. Kemudian jenis formasinya teman-teman pilih umum. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai tenaga kesehatan, silahkan diklik checkbox ini ataupun di checklist. Dan bagi yang tidak, silahkan abaikan aja. Lalu langsung aja klik menu pilih. Nah, di sini karena kita mau daftar lulusan SLTA, jadi kita langsung aja klik menu pilih tanpa harus klik checkbox ataupun checklist pada kolom kotak ini. Di sini kita klik menu pilih. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada pendidikan, kita pilih pendidikannya SLTA. Di sini ada banyak SLTA-nya, SLTA aja. Kemudian sekolah menengah kejuruan, SMK pelayaran, SMK pelayaran teknika, dan SMK teknik elektro. Jadi silahkan teman-teman pilih aja. Di sini kita coba pilih SLTA. Kemudian kita bisa langsung pilih jabatan. Di sini ada 3 jabatan. Yang pertama pengawas salvek dan pekerjaan bawah air. Kemudian penjaga menara suar dan teknisi menara suar. Nah, jika kita pilih SLTA elektro dan kita pilih jabatannya, maka di sini ada juru mesin kapal 1, juru mesin kapal 2, dan juru mesin kapal kelas 3. Nah, jadi setiap jurusan di lulusan SLTA ini memiliki jabatan beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan pilih aja. Dan jika saya pilih sekolah menengah kejuruan ataupun SMK, di sini ada jabatannya penjaga menara suar dan teknisi menara suar. Kemudian untuk SMK pelayaran, di sini kita pilih jabatannya. Di sini ada jenang kapal kelas 1, jenang kapal kelas 2, juru mudi kapal kelas 1 sampai 3, kasab dek kapal kelas 1 sampai dengan 2. Kemudian di sini kalau kita pilih SMK pelayaran teknika, di sini juga ada beberapa jabatan yang sama dengan jabatan yang ada di SMK Pelayaran Nautika jika dipilih lulusannya. Nah, di sini sebelum memilih formasi, sebelum memilih jabatan yang dilamar untuk lulusan SLTA, ada baiknya teman-teman baca terlebih dahulu formasi yang dibuka oleh Kementerian Perhubungan. Nah, di sini kita akan buka websitenya, yaitu CASN Kementerian Perhubungan. Kemudian kita pilih CPNS Kemenhub Kementerian Perhubungan.
Kemudian kita klik menu formasi. Nah, di sini kita bisa lihat formasi apa aja yang dibuka dan berapa banyak kuota yang dibuka. Nah, di sini kita mau pilih kualifikasinya, kita mau pilih SLTA aja ya. Nah, di sini ada cukup banyak ya. Pengawas salpek dan pekerjaan bawah air. Di sini ada satu jumlahnya. Ini di Pelabuhan Panarukan. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya dari atas sampai bawah ini. Dan di sini juga memiliki beberapa peak ya. Jadi satu peak terdiri dari 20 formasi dan di sini ada 5 peak. Teman-teman bisa klik next peak kedua, lalu selanjutnya peak ketiga. Jadi pastikan teman-teman memilih formasi yang benar sesuai dengan jurusan teman-teman dan memiliki peluang yang cukup besar. Contoh, di sini ada peluang yang cukup besar yaitu ada kebutuhan 10 kuota ya dari di teknisi menara suar untuk lulusan SLTA, dan di sini penempatannya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Bitung, bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan armada, seksi sarana bantu navigasi pelayaran. Jadi teman-teman bisa pilih ini karena cukup banyak kuotanya yaitu 10. Nah, barangkali teman-teman yang memiliki lulusan elektro, ini bisa kita cari lagi ya, bisa kita filter. Kita ketik aja elektro. Nah, di sini ada SMK Teknik Elektro. Di sini juga ada beberapa lowongan dan di sini juga tertera berapa jumlah kebutuhan yang dibuka untuk formasi ini. Nah, ini cukup banyak ya, ada 13 formasinya. Kemudian di sini kalau teman-teman mau cari lagi SMK Menengah Kejuruan ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini juga ada beberapa formasi ya, terutama teknisi menara suar. Di sini ada 10 sama kayak tadi ya. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi ya yang kita bacakan. Dan di sini juga cukup banyak formasi yang dibuka untuk sekolah menengah kejuruan. Jadi pastikan teman-teman sudah menyesuaikan dengan lulusan teman-teman dan minat teman-teman. Dan saran saya, pastikan teman-teman mendaftar pada kuota yang cukup banyak dibuka. Ada banyaknya kuota yang dibuka, maka ada banyak pula kursi yang dibutuhkan. Oke, di sini kita contohkan satu aja ya. Mau kita praktekkan. Di sini saya mau pakai ijazah SLTA aja. Kemudian saya mau pilih formasi teknisi menara suar ya. Ini saya pilih, ini saya coba, saya balik lagi ke CPNS-nya, saya pilih SLTA, lalu saya pilih teknisi menara suar, lalu lokasinya ini mau saya cari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi tipe A kelas 2 Banjarmasin. Saya mau pilih yang di Banjarmasin. Kita cari lokasi kerjanya. Nah, di sini juga ada kebutuhannya teman-teman ya. Di sini juga ada kebutuhannya, ini 10 kebutuhan. Ya. Kita scroll ke bawah ini 2 kebutuhan, ini 2 kebutuhan, ini 4. Ini 4, 6 dan ini 10 ya. Ini Banjarmasin yang tadi. Ini cukup banyak, ini 8, 4, 2 dan lain-lain ya. Ini contohnya kita mau pilih yang Banjarmasin. Oke. Kemudian di sini lokasi ujian. Lokasi ujian teman-teman bisa sesuaikan dengan domisili teman-teman. Di sini saya pilih dalam negeri. Kemudian di sini lokasi tesnya saya pilih Medan, kantor BKN Medan. Karena ibu kota provinsi saya Sumatera Utara yaitu Medan. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan ibu kota provinsinya. Kemudian untuk nilai ijazah, saya udah bahas nilai ijazah itu bagaimana. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Untuk ijazah SLTA, nilai skalanya 100 ya teman-teman. Jika rata-rata di nilai ijazah teman-teman terdapat 78 ataupun 88, jika rata-rata nilai ijazah teman-teman itu 7,8 atau 8,0, silahkan dibuat aja puluhan. Contoh kalau 8,0 dibuat 80. Jika 7,8 dibuat 78. Jadi seperti itu. Kemudian nomor ijazah silahkan sesuaikan. Saya akan contohkan 1 DN 07 SMK contohnya. Kemudian tahun lulusnya sesuaikan dengan tahun lulus teman-teman yang ada di ijazah. Saya buat di sini 2018. Kemudian di sini format tanggalnya. Biasanya kalau untuk
tanggal ijazah itu kalau tidak bulan Juli itu bulan Juni. Ini saya mau buat dulu tahunnya. Kemudian saya buat Juli. Kemudian saya buat Juni ya. Di sini kita buat tanggal 20 aja. Kemudian silahkan diisi nama sekolahnya. Di sini saya buat nama sekolah saya SMK N1 Stabat. Kalau sudah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman isi kode captcha-nya. Kemudian diklik menu selanjutnya. Nah, untuk deskripsi pekerjaan ini tidak wajib diisi. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman pekerjaan, silahkan teman-teman isi deskripsinya dari nama pekerjaan, unit kerja, dan deskripsi pengalaman kerja maksimal 3.000 karakter. Lalu kemudian teman-teman bisa tambahkan riwayat kerjanya bagi yang memiliki pengalaman kerja. Dan riwayat penulisan ilmiahnya bagi yang sudah pernah publikasi jurnal dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan skip aja karena saya tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Ya, kita contohkan aja, saya adalah lulusan tahun 2023 ataupun 2024 yang belum memiliki pengalaman kerja. Jadi saya langsung next aja. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penguploadan dokumen. Seperti informasi lain pada umumnya, tentunya teman-teman harus mempersiapkan surat pernyataan pengabdian pada instansi Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya. Kemudian surat lamaran yang ditujukan pada Kementerian Perhubungan. Kemudian di sini tidak lupa kita harus mencantumkan e-materai 10.000. Nah, untuk format surat pernyataan pengabdian pada instansi kementerian, kita bisa kembali lagi ke website CASN Kemenhub tadi. Lalu kita klik menu download. Nah, di sini ada surat lamaran dan surat pernyataan pengabdian pada instansi Kementerian Perhubungan. Jadi teman-teman bisa langsung download aja, contohnya surat lamaran. Kemudian teman-teman edit ya, teman-teman isi nama, jenis kelamin, lain sebagainya. Kemudian teman-teman cetak. Setelah itu teman-teman tanda tangani terlebih dahulu menggunakan tinta basah. Lalu teman-teman scan dan tak lupa pula tulisan e-materai serta ditandatangani ini dihapus aja ya sebelum dicetak. Kemudian ditandatangani, lalu teman-teman scan dan dapat teman-teman bubuhi dengan e-materai 10.000. Nah, untuk cara membubuhi dan membeli e-materai 10.000, linknya ada di deskripsi atau teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, kemudian di sini selain surat lamaran ada juga surat keterangan hasil pengukuran tinggi badan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi teman-teman bisa ke rumah sakit umum milik pemerintah. Teman-teman bisa ukur tinggi badan teman-teman, lalu minta surat keterangannya dan upload di sini, maksimal kapasitas 1000 KB atau 1 MB. Kemudian teman-teman bisa upload scan asli kartu tanda penduduk ataupun KTP. Kemudian mengupload ijazah, SLTA ataupun SMK, maksimal ukurannya 1 MB ataupun 1000 KB. Kemudian di sini transkrip nilai asli ya atau SKHUN ya. Bagi teman-teman yang lulusan sebelum Covid, yaitu di tahun 2018-17 itu pasti memiliki SKHU karena udah masuk ke ANBK. Dan bagi teman-teman yang lulusan tahun 2023, teman-teman bisa lihat di belakang ijazah itu ada nilai. Itu aja yang teman-teman scan. Atau teman-teman juga bisa scan raport teman-teman untuk transkrip nilainya. Tapi yang lebih akurat biasanya itu nilai yang ada di belakang ijazah. Karena tertera di dalamnya ada nilai akhir sekolah dan nilai ujian sekolah. Oke, kemudian di sini mengupload pas foto terbaru berlatar belakang merah dengan menggunakan kemeja berwarna putih dan jilbab hitam bagi wanita. Saya rasa sangat jelas peraturannya dan jangan upload foto yang sembarang-sembarangan lah. Karena takutnya jika teman-teman tidak mengikuti peraturan yang ada,
teman-teman gagal pada seleksi administrasi. Dan jika gagal pada seleksi administrasi, kan sangat sayang rasanya kita belum berjuang tapi udah gagal duluan. Dan kita harus nunggu untuk tahun depan lagi agar bisa mengikuti seleksi ini. Oke, kalau udah diupload semuanya, untuk menguploadnya cukup mudah, tinggal klik menu unggah, lalu cari filenya, kemudian klik menu lihat bagi teman-teman yang ingin melihat hasil daripada uploadnya. Nah, kalau udah semuanya, teman-teman bisa klik menu resume ataupun selanjutnya masuk ke tahap resume. Ini nggak bisa dilanjutkan karena saya nggak ada mengupload apapun. Jadi ini wajib diupload. Semuanya memiliki bintang merah ya dan tulisannya wajib. Jadi ini nggak boleh diabaikan, harus diupload semuanya. Nah, kalau udah masuk ke menu resume, di situ teman-teman bisa cek kembali apabila ada kesalahan dalam penulisan nama maupun gelar atau penulisan tempat tanggal lahir, teman-teman bisa ubah dan bisa kembali ke menu awal ataupun menu biodata. Selagi teman-teman belum memfinalisasi resume, teman-teman dapat mengubahnya dan memilih formasi lain. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah matang pilihan untuk formasinya dan datanya sudah benar semua, baru klik finalisasi pada resume. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.